Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sejawat sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan pemeriksaan fisik abdomen. Tujuan pemeriksaan fisik abdomen adalah untuk mendapatkan atau mengidentifikasi tanda penyakit atau kelainan yang ada pada daerah abdomen. Selamat siang, saya Profesor Dadang Mahmun. Namanya siapa? Nama saya Matthew. Matthew. Baik. Matthew, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik perut, abdomen ya. Yang mungkin saja pada saat saya melakukan pemeriksaan itu ada hal yang mungkin dirasa kurang nyaman, baik pada pemeriksaan dengan menggunakan penekanan oleh tangan atau ketukan pada dinding perut ya. Baik. Mohon izin. Ya, bisa. Mohon izin ya. Jadi buka bajunya karena kita akan mulai dengan pemeriksaan fisik perutnya itu ya sampai tiduran. Silakan. Inspeksi abdomen adalah mengamati abdomen dan dilakukan dengan penerangan yang cukup. Informasi yang perlu didapatkan antara lain, apakah abdomen simetris, bagaimana bentuk atau kontur abdomen, bagaimana ukuran abdomen, apakah terdapat kondisi khusus dinding abdomen seperti kelainan kulit, kelainan vena, kelainan umbilikus, stria album, luka bekas operasi, appendektomi, cholecystektomi, laparotomi, sisio cesaria, stoma, dan lain-lain, serta melihat pergerakan peristaltik abdomen dan pulsasi. Pada abdomen, auskultasi dilakukan setelah inspeksi, sebelum palpasi dan perkusi, agar tidak mengubah suara bising usus. Auskultasi bising usus dilakukan pada satu lokasi abdomen dan didengarkan suara bising ususnya selama 1 menit. Bising usus akan meningkat dalam keadaan obstruksi usus, sedangkan pada keadaan ileus paralitik, bising usus akan menurun. Selanjutnya, bruit abdomen didengarkan pada lokasi sesuai pembuluh darahnya, yaitu di aorta abdominalis, arteri renalis, dan arteri iliaca. Perkusi umum dilakukan pada 4 kuadran untuk menentukan ada tidaknya nyeri ketok, serta untuk diagnosis adanya cairan atau massa atau udara. Suara perkusi abdomen umumnya timpani di mana usus terisi udara, kecuali pada daerah hati di mana didapatkan suara pekak, atau pada daerah-daerah yang dicurigai adanya massa atau feses atau cairan, di mana suara yang didapatkan adalah redup. Perkusi secara khusus pada bagian inferior kosta kanan untuk menilai pekak hati, dan perkusi secara khusus pada bagian inferior kosta kiri untuk menilai timpani area gaster. Perkusi untuk menilai pembesaran limpa dapat dilakukan dengan melakukan perkusi pada garis aksilaris anterior pada sela iga terbawah, di mana pada keadaan normal suaranya adalah timpani. Kemudian, minta pasien menarik napas dalam dan lakukan perkusi pada saat inspirasi maksimal. Dalam keadaan normal, suara akan tetap timpani, sedangkan redup merupakan tanda positif kemungkinan adanya splenomegali. Selain itu, perkusi dapat dilakukan untuk konfirmasi pembesaran hati dengan menentukan lever span. Perkusi lever span dimulai dari garis mid-clavikula kanan, bergerak ke bawah, di mana suara akan berubah dari sonor menjadi pekak. Kemudian dari bawah ke atas, di mana suara timpani akan berubah menjadi pekak. Normalnya lever span adalah 6 hingga 12 cm.
Pada palpasi superficial, posisi tangan menempel pada dinding perut. Umumnya, penekanan dilakukan oleh ruas terakhir dan ruas tengah jari-jari pada seluruh regio abdomen. Palpasi superficial tersebut bisa juga disebut palpasi awal untuk orientasi sekaligus memperkenalkan prosedur palpasi pada pasien. Selanjutnya, dilakukan palpasi dalam untuk identifikasi kelainan atau rasa nyeri yang tidak didapatkan pada palpasi superficial dan untuk lebih menegaskan kelainan yang didapat pada palpasi superficial dan yang terpenting adalah untuk palpasi organ secara spesifik seperti palpasi hati, limpa, dan ginjal. Langkah melakukan palpasi hati yaitu: pertama, minta pasien menekuk kaki agar dinding perut lemas. Yang kedua, minta pasien menarik napas dalam. Yang ketiga, palpasi dilakukan dengan menekan dinding abdomen ke bawah dengan arah dorsal pada saat pasien ekspirasi maksimal. Kemudian, pada awal inspirasi, jari bergerak ke kranial dalam arah parabolik. Kelima, pemeriksaan lobus kiri dengan palpasi pada daerah garis tengah abdomen ke arah epigastrium. Bila pada palpasi didapatkan pembesaran hati, maka deskripsikan: 1. Berapa lebar jari tangan di bawah arcus costa kanan dan di bawah processus sipoideus? 2. Tepi hati, tajam atau tumpul. 3. Konsistensi hati, kenyal atau keras. 4. Permukaannya, misalnya pada tumor hati, permukaannya berbenjol-benjol. 5. Nyeri tekan. Dan 6. Pulsasi. Langkah melakukan pemeriksaan Murphy sign, yaitu 1. Palpasi batas hati pada batas lateral musculus rectus abdominis. 2. Meminta pasien menarik napas dalam. Dan ketiga, menilai adanya nyeri. Langkah melakukan palpasi limpa, yaitu 1. Meminta pasien menarik napas dalam. 2. Melakukan palpasi dari regio iliaka kanan melewati umbilikus di garis tengah abdomen menuju arcus costae kiri. Ketiga, pembesaran limpa diukur dengan garis Suffner. Selain itu, dinilai pula konsistensinya, apakah kenyal atau keras. Pemeriksaan balotemen ginjal dilakukan dengan cara meletakkan tangan kiri di posterior pasien, di kaudal dari iga ke-12 dengan ujung jari pada sudut costovertebrae. Kemudian, meletakkan tangan kanan pada abdomen kanan atas, di lateral dari musculus rectus abdominis. Angkat tangan kiri, mencoba mendorong ginjal ke anterior. Minta pasien menarik napas dalam. Pada puncak inspirasi, lakukan palpasi dalam dengan tangan kanan pada abdomen kanan atas, tepat di bawah iga, untuk merasakan mobilitas ginjal di antara kedua tangan. Kemudian, lakukan juga pemeriksaan balotemen ginjal pada sisi kontralateral. Langkah melakukan pemeriksaan titik McBurney, yaitu: pertama, menentukan titik McBurney
pada sepertiga lateral dari garis imajiner yang menghubungkan sias kanan dan umbilikus dinding perut kuadran kanan bawah. Kedua, melakukan penekanan pada titik tersebut untuk mengetahui nyeri tekan dan nyeri lepas, serta menilai apakah terdapat defense muskular lokal. Selanjutnya, perkusi untuk menentukan adanya asites dengan cara shifting dullness dengan langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan perkusi dari umbilikus ke lateral kiri atau kanan. 2. Menentukan batas perubahan bunyi perkusi dari timpani ke redup. 3. Menandai batas perubahan suara tersebut dengan meletakkan jari fleximeter tetap pada batas tersebut, lalu pasien diminta miring ke kontralateral. 4. Menunggu 30-60 detik. Dan kelima, melakukan perkusi kembali pada batas yang tadi telah ditentukan dan menentukan adakah perubahan suara dari redup ke sonor yang berarti shifting dullness positif. Jika suara tetap redup, maka shifting dullness negatif. Langkah pemeriksaan nyeri ketok costovertebral angle, yaitu 1. Meminta pasien duduk. 2. Pemeriksaan dilakukan dari arah belakang pasien, meletakkan tangan kiri sisi palmar pada sudut costovertebra kanan. 3. Meletakkan bagian ulnar kepalan tangan kanan di atas tangan kiri pada sudut costovertebra kanan. 4. Memperhatikan pasien dan menanyakan pasien apakah pasien merasa nyeri. 5. Memukulkan bagian ulnar kepalan tangan di atas tangan kiri pada sudut costovertebra kanan dengan kekuatan yang cukup. Demikian pemeriksaan fisik abdomen telah selesai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik abdomen terdiri atas inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Dokter ahli penyakit dalam harus dapat melakukan pemeriksaan fisik abdomen ini secara baik, cermat, dan tepat tentu saja, dengan harapan bisa menegakkan diagnosis yang tepat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.